warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Murni Agustiana bersama teman saya Alvin Peter Faturrahman. Di video ini kami akan membuat tutorial mengenai optimasi Microsoft Word. Nah, di mana optimasi ini bisa memudahkan kita dalam pembuatan makalah bahkan skripsi. Optimasi Microsoft Word yang akan kami bahas di sini mengenai yang pertama, penomoran halaman atau numbering, yang kedua, pembagian halaman atau section, dan yang ketiga, pemformatan tulisan atau style, yang keempat, daftar isi, dan yang kelima, daftar gambar, dan yang terakhir, daftar table. Nah, untuk video lengkapnya langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial pertama, yaitu penomoran halaman atau numbering. Nah, di sini saya sudah punya satu makalah. Nah, makalahnya ini belum diedit sama sekali ya. Nah, belum ada nomor halamannya. Nah, numbering ini berfungsi untuk memberikan nomor halaman pada setiap halaman supaya memudahkan kita untuk mencari materi di mana materi itu berada gitu kan. Lanjut saja kita ke tutorialnya. Pertama kita ke menu insert. Nah, di sini sudah ada menu insert. Lanjut kita ke page number. Nah, di page number ini kita dihadapkan oleh beberapa menu lagi nih, seperti top of page. Nah, top of page ini pemberian numbering di bagian atas halaman. Nah, sedangkan bottom of page ini merupakan numbering yang berada di bawah halaman. Nah, di sini kita dihadapkan lagi dengan beberapa menu. Di sini kita bisa, atau kita meletakkan nomornya itu di bagian kiri, dan yang kedua ini di bagian tengah, dan yang ketiga ini di bagian kanan. Nah, biasanya kalau untuk makalah itu kita letakkan di bagian tengah. Oke, kita klik. Nah, langsung ada nomor halamannya di bagian footer atau di bagian bawah halaman atau kaki halaman. Coba kita cek sampai ke bawah apakah udah memiliki nomor halaman semua. Nah, udah dong, di sini ada 17 halaman. Ini kalau kita tulis satu-satu secara manual, kemungkinan lama, nggak akan secepat ini. Nah, itu tadi fungsi dari numbering. Sangat mudah kan untuk dipraktekkan. Nah, jadi jika ingin memudahkan kamu dalam membuat makalah, jangan lupa menggunakan numbering. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tutorial yang kedua, yaitu pembagian halaman atau section. Nah, di sini tugas kita yaitu membagi halaman menjadi beberapa file agar menjadi sejenis ya. Nah, di sini kita lihat cover kita masih memiliki nomor halaman. Bagaimana sih cara menghilangkannya? Nah, kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, kita ke page layout. Nah, kemudian kita masuk ke menu bridge. Kita lanjut ke next page. Nah, otomatis kursor kita berada di posisi bawah. Nah, kita coba cek. Di sini footer telah terbagi menjadi section 1, sedangkan header telah terbagi menjadi section 2. Berarti mereka sudah menjadi file masing-masing. Coba kita hapus nomor halamannya. Apakah di bawah masih mengikuti? Nah, ternyata di halaman bawah atau di halaman berikutnya masih mengikuti jejak cover. Bagaimana sih cara kita memutuskan hubungan antara section 1 dan section 2? Nah, caranya itu kita ke same as previous sini. Kemudian kita lihat di sini link to previous, di mana link to previous ini masih aktif atau masih kita lihat di situ backgroundnya berwarna kuning. Nah, cara untuk menonaktifkannya, kita klik saja, otomatis menjadi nonaktif. Oke, coba kita hapus.
halaman yang ada di cover. Nah, otomatis ia terhapus dan di halaman berikutnya menjadi halaman nomor 2. Nah, jadi gimana sih untuk kita merubah nomor 2 ini menjadi nomor 1? Nah, itu mudah sekali ya. Masih bisa kita edit. Caranya, kita blok, kemudian klik kiri, kemudian kita ke format page number, kita start at number 1 atau kita mulai dari nomor 1, lalu kita tekan OK. Nah, di sini daftar isi dan halaman-halaman berikutnya telah normal kembali, jadi 16 halaman ya. Nah, di sini cover kita sudah selesai, di mana cover tidak lagi memiliki nomor halaman. Kemudian yang menjadi tantangan buat kita, yaitu biasanya kan untuk daftar isi, kata pengantar, itu biasanya nomor halamannya dimulai dengan angka Romawi ya. Ya, angka Romawi. Jadi gimana sih kita membuat angka Romawi tersebut di halaman makalah kita? Mudah saja, kita aktifkan header dan footernya dulu. Kemudian kita bold angkanya. Kemudian kita ke insert, ke page number lagi. Di sini kita ke format page number, sama seperti tadi, cuman saya ingin memberikan tutorial dari menu di atas ya. Di sini ada number format, kemudian kita pilih yang angka Romawinya. Kita klik. Nah, oke kan? Maka berubah menjadi angka Romawi. Nah, di sini semuanya otomatis berubah menjadi angka Romawi. Jadi gimana sih untuk bab utama atau bab pendahuluannya? Kita normalkan kembali menjadi angka 1 normal gitu. Nah, masih dengan cara seperti tadi, kursornya kita letakkan di akhir, karena cukup sampai halaman 2 saja ya angka Romawinya. Kursornya kita letak di akhir kata pengantar. Kemudian kita ke menu page layout, ke menu bricks, ke next page. Nah, otomatis kursor kita pindah ke halaman bawah. Nah, di sini kita aktifkan header dan footernya. Di sini footer sudah terbagi menjadi section 2, sedangkan header menjadi section 3. Berarti dia membagi lagi dari section 1 ke section 2, kemudian ke section 3. Nah, jadi gimana untuk memutuskan hubungan antara section 2 dan section 3? Mudah sekali, tinggal kita klik link to reviews untuk menonaktifkannya. Nah, di sini sudah nonaktif ya. Kemudian kita lihat ini masih menggunakan huruf Romawi. Masih cara kita untuk mengubahnya masih dengan cara yang tadi, kita bold. Kemudian kita ke format page number dan ubah ke angka semula. Oke. Nah, bab 1 pendahuluan sudah menjadi angka normal. Baiklah, di sini selesai sudah tutorial dari section di mana cover kita sudah tidak memiliki nomor halaman. Daftar isi dan kata pengantar kita sudah memiliki halaman dengan jenis yang sama, yaitu dengan angka Romawi, dan untuk bab pertama kita sudah memiliki angka yang normal sampai ke bab terakhir, yaitu nomor halamannya 14. Oke, baik teman-teman, kelihatannya sedikit horor ya karena saya sedang mati lampu, namun saya akan menyelesaikan tutorial ini untuk kalian.
Untuk selanjutnya kita akan memasuki tutorial, yaitu pemformatan tulisan atau style. Dan di pemformatan tulisan atau style ini, kita menjaga agar tulisan di file kita itu tetap konsisten dan memudahkan kita dalam mengatur style tulisan tertentu. Misalnya, kita mengedit suatu format, jadi dengan mudah kita hanya tinggal mengklik secara otomatis. Nah, seperti sub-sub bab yang utama ya, seperti kata pengantar, bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, terdiri dari untuk bab-bab yang utama. Jadi, mari kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita bold bab yang akan kita bikin stylenya. Kemudian kita masuk ke more. Nah, di sini kita sudah dihadapkan oleh berbagai macam style. Namun saya akan membuat style sesuai keinginan saya sendiri ya. Lanjut saja, kita ke Save Selection as a New Quick Style. Kita klik. Kemudian kita dihadapkan dengan pop-up. Akan diberi nama apa style kita tersebut? Saya akan membuat nama di sini group bab besar. Utama ya, tapi saya mau subbab besar. Kita modify terlebih dahulu. Di sini tulisannya masih Calibri, saya mau tulisannya Times New Roman. Udah bold. Di sini kita bisa bikin bold atau huruf miring, rata kanan, rata kiri, dan sini saya bikin rata tengah ya. Nah, di sini kita dihadapkan dengan previewnya. Mungkin nanti akan seperti ini setelah kita mengklik OK. Kita klik OK. Nah, otomatis jadi seperti itu, dan di sini sudah ada style yang saya buat tadi. Mari kita coba di bab 1 pendahuluan. Tinggal kita klik. Nah, jadi di bab kedua tinggal kita klik ya. Nah, selanjutnya di bab-bab selanjutnya juga seperti itu, tinggal kita klik maka dia akan jadi. Nah, untuk judul-judul di dalam bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, itu bagaimana sih caranya untuk terkhusus untuk mereka gitu. Nah, kembali lagi ke cara tadi, hanya saja kita kan ingin memberi nomor di depan hurufnya ya. Nah, ini kita hapus dulu. Ini emang belum saya isi karena ini makalah yang masih mentah. Jadi mungkin mudah sekali untuk kita mereviewnya. Nanti kita akan coba di bab 2 ya. Kita coba di sini dulu. Kita bikin style baru, kita ke more. Kemudian kita ke Save Selection as a New Quick Style. Ini saya mau buat namanya bab 1 agar lebih mudah dicari. Kita modify tulisannya, oke, Times New Roman. Di sini kita lihat udah rata kanan, tapi dia lebih condong, lebih masuk ke dalam ya dari tulisan yang akan ada nantinya. Nah, caranya gimana sih biar tulisannya itu sama rata gitu sama tulisan yang di bawahnya? Itu tinggal kita klik yang ada di sini. Nah, ini untuk lebih ke kanan dan ini untuk lebih ke kiri. Karena saya mau rata, jadi rata dengan tulisannya, jadi saya klik ke kanan. Nah, lalu untuk memberikan angka di depannya, kita ke format. Lalu kita pilih numbering. Kemudian di sini kan belum ada nih 1.1. Udah, kita bikin di field new number format. Nah, di sini kita stylenya kita ambil nomor normal.
Nah, di sini nih udah ada angka yang backgroundnya berwarna abu-abu. Jadi di sini kita udah ada dapat previewnya untuk melihat bagaimana nanti. Nah, jika kita letakkan di sebelah kiri angkanya, maka akan menjadi seperti ini: 1.1, 2.1, 3.1. Balik kan? Jadi kita letak angkanya tadi di depan angka yang memiliki background berwarna abu-abu ini tadi. Seperti 1. Nah, ini sudah benar ya, 1.1, 1.2, titik. Nah, oh ini titiknya. Ini harusnya di tengah ya. Oke, jadi tinggal kita klik oke. Nah, dan subbab yang saya buat sudah ada di depan bersama dengan style-style yang lain. Kita hapus dulu deh. Kita bold, terus kita klik. Bold lagi, klik, bold lagi, klik, sampai seterusnya. Bagaimana kalau kita coba di bab 2? Ini kita hapus dulu. Kita bold judulnya, lalu kita ke mode, save selection as a new text style. Sini saya mau bikin nama bab 2 atau bab 2. Kemudian kita modify. Oke, tulisannya udah sama, Times New Roman. Nah, previewnya saya mau seperti ini. Kemudian formatnya untuk numbering, saya mau bikin di sini karena dia bab 2, jadi kita buat 2. Nah, di sini udah ada previewnya, berarti 2.1, 2.2 dan 2.3. Kita klik OK. Oke, dan seperti ini previewnya. Namun saya geser lagi ya, karena saya mau sejajar dengan paragraf yang ada di bawah. Kita klik OK. Nah, sudah jadi. Kemudian yang ini kita hapus dulu, kita coba apakah otomatis menjadi 2.2. Ke bab 2. Kemudian kita cari judul-judul besarnya lagi seperti ini. Oke. Tabel. Kemudian ke bab 2. Nah, ini otomatis ya teman-teman semua. Jadi sangat memudahkan sekali dalam pembuatan makalah ataupun skripsi. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman tutorial dari saya mengenai optimasi Microsoft Word. Nah, kemudian tutorial selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alvin Peter Faturrahman. Saya Murni Agustiana, undur diri sampai di sini. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Alvin Peter Faturrahman. Saya akan membuat tutorial tentang membuat daftar isi secara otomatis. Itu yang pertama adalah kita ubah dulu judul bersana. Kita pengantar dulu, kita buat heading 1. Kita edit dulu headingnya. Kita buat rata tengah, kita okekan. Nah, setelah itu kita semuanya kita buat heading 1 biar sama. Tuh, ini 1 juga, kita buat heading 1 juga, dan begitu juga seterusnya ya teman-teman sampai terakhir jadi besar.
teman-teman, jadi judul besar sudah selesai kita samakan. Setelah itu sekarang kita buat sub-subbabnya. Oke, kita buat dulu ini sama seperti tadi, kita buat heading 2, tapi heading 2 itu kita edit dulu. Buat yang ini tuh, yang ini juga, yang 2 heading 2, yang ini kita heading 2 juga, dan seterusnya teman-teman. Heading 2. Pada bab kedua kita sama seperti bab pertama tadi, subbab pertama, tapi bab kedua ini sekarang kita buat sendiri ya teman-teman. To create a style, kita buat sini bab kedua, modify ininya, kita buat heading 3, kita buat rata kiri tuh, kita oke kan. Setelah itu kita ini kita juga buat 2, ini juga dan seterusnya teman-teman. Nah, sekarang kita bab keduanya, babnya kayak tadi, tapi ini kita sekarang kita buat sendiri. Kita create a style, sini bab 2, modif bab 2, rata kiri, oke kan. Oke, ini oke, kita oke kan. Ini kan yang kedua ini kan ada poin-poinnya teman-teman. Kita ini itu kita update bab 2, bab tuh ini kita buat normal, edit, tabel enggak, yang ini juga dan seterusnya teman-teman. Kita gini kan terusnya.
Bab 2 nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab 3 nya teman-teman. 3 nya tadi kita buat lagi, kita style. Oke teman-teman, bab 2 nya selesai, kita samakan. Sekarang bab 3 nya kita buat, kita style, kita buat bab 3 itu modif, kita rata kiri dan kita oke kan ya teman-teman. Oke kan, oke teman-teman, bab 2 nya sudah selesai. Sekarang kita buat bab 3 nya lagi teman-teman. Kita tekan oke, kita kata style, kita buat bab 3, kita modif, kita buat rata kiri, kita tampilkan, ini kita oke kan ya teman-teman. Sekarang kita oke tadi, kita bolkan, jadi dulu update bab 3 dulu, lalu kita bold 3 oke. Ini judulnya heading 1. Dan selanjutnya kita pergi ke atas, terus kita ke daftar isi, kita letakkan kursor di sini, untuk pergi ke reference, itu table of content, itu kita buat yang ini pertama. Oke teman-teman, siap daftar isinya. Sekarang tinggal kalian edit aja, kita edit dulu. Ya, kita edit ke James Roman, itu huruf kita bisa 12. Oke teman-teman, selanjutnya kan tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, baiklah, kita sekarang membuat tutorial selanjutnya, yaitu membuat tutorial daftar tabel dan daftar gambar. Sekarang kita buat daftar tabel. Ini daftar tabel sini kan, nanti kita pindahkan sini. Kita lihat dulu berapa tabel di makalah ini. Oke, 1, 2, ada 2 tabel. Baiklah, langkah pertama yaitu kita letakkan kursornya di sini. Kita pergi ke reference, lalu kita akan insert caption. Itu di labelnya kita buat tabel 2. Kenapa? Karena tabel ini terdapat di bab 2 pada makalah. Kalau misalnya tidak ada di sini, kalian boleh membuatnya di neo label. Karena kan saya sudah ada, kita tekan aja langsung. Itu kita buat captionnya misalnya perbedaan teknologi. Kita oke kan, siap. Itu kita buat tabel yang kedua. Ini kita buat seperti biasa, reference, itu insert caption. Di tabel yang kedua pasti dia otomatis tabel 2.2. Tinggal kita tambahkan captionnya, yaitu misalnya hasil kerja tanpa teknologi dengan teknologi. Oke, kita oke kan? Sudah selesai kan? Oke, baiklah. Sekarang bagaimana cara kita ngedit huruf ini agar bisa diperbesar, diperjelas. Jadi yang pertama kita bold, itu kita tekan ini, itu kita create a style, kita buat
Ini tabel. Itu kita modify. Nah, sini terdapat ini mau model hurufnya situs Roman, area Algerian. Kita ambil terus Roman. Itu kebesaran kita ambil 12, kita boloskan, itu kita boloskannya. Tuh, ini kegunaannya ini bisa rata tengah, rata kanan kiri, ini rata kiri. Nah, biasanya kita ambil rata kiri. Kalau yang ini dari tabel sama judul tabelnya ini jaraknya. Nah, kita ambil yang terlalu jauh. Itu tinggal kita okekan. Nah, langsung berubah sendiri. Terus sekarang kita mau ngubah yang tabel kedua, tinggal kita bold. Terus sekarang ini yang kita tadi udah terdapat di sini, tinggal kita tekan, langsung berubah sendiri. Selanjutnya bagaimana cara memindahkan ke sini? Nih. Nah, gini caranya. Kursornya kita letakkan sini. Tuh kita pergi ke reference. Tuh kita tekan insert table of figuran. Di sini kita buat tabel 2 karena di bab 2 kan. Itu kita sekarang ini untuk garis ini bisa untuk titik-titik agak panjang, ini juga garis panjang, atau bisa juga tidak ada. Nah, kita biasa makanya kita pakai titik. Jadi kita tinggal okekan. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar gambarnya ya. Membuat daftar gambar. Daftar gambar tidak jauh beda sama kayak kita buat daftar tabel. Ya sama, tinggal kita cari gambarnya kan. Tuh kita ini gambar pertama, gambar kedua, gambar 3 dan gambar keempat. Caranya yang pertama kita tekan, kita klik kanan, insert caption. Ini kita ubah jangan tabel karena ini gambar. Kita buat gambar 2 karena gambar ini terdapat di bab 2. Otomatis langsung kita buat sini gambar teknologi zaman dahulu. Kita okekan. Ini otomatis. Selanjutnya kita di kanan gambar kedua insert caption. Baru kita ubah namanya, misalnya teknologi zaman modern. Oke kan? Oke. Ini udah kan? Begitu juga selanjutnya gambar yang ketiga, insert caption. Kita buat gambar ini tampak bermain game online kan. Oke. Dan selanjutnya kita gambar yang keempat, kita insert caption, kita buat anak yang sedang bermain game online. Oke kan? Tuh, gambarnya udah semua.
Sekarang kita pindahkan ke sini. Caranya sama dengan membuat daftar tabel. Yang pertama kita klik kursornya, kita letakkan sini, itu pergi ke reference, ke insert tabel, kita sini, kita modify gambar 2, tuh kita oke kan. Sudah jadi di daftar tabel dan daftar gambar. Oke teman-teman, mungkin itu ya tutorialnya daftar tabel sama daftar gambar. Oke teman-teman, mungkin itu aja tutorial optimasi Microsoft Word dari kami. Saya Victor Rahman dan teman saya Murni. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.